kontroversial Nikita Mirzani dan asistennya Mahil Syahputra yang kini menjadi terdakwa dalam kasus pemerasan terhadap Reza Gladys kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 Juli 2025. Seperti diketahui, sidang kali ini beragendakan mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atau JPU atas eksepsi atau nota keberatan yang sebelumnya disampaikan oleh pihak Nikita Mirzani. Yang menarik, JPU secara tegas menyampaikan penolakan terhadap eksepsi yang diajukan oleh pihak Nikita Mirzani dan meminta proses hukum terus dilanjutkan hingga mencapai tahap berikutnya dalam persidangan. Di sisi lain, Nikita Mirzani sebelumnya telah memberikan reaksinya dan berharap JPU memiliki hati nurani. Sementara pihak Reza Gladys menilai keputusan JPU sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk mengetahui sederet fakta terbaru dari sidang lanjutan tersebut secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta sidang lanjutan kasus pemerasan Nikmir versus Reza Gladys versi Cumi Top 5. Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani dan Mahil Syahputra digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 Juli 2025. Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan tanggapan dari JPU atas eksepsi yang pada pekan lalu diajukan oleh pihak Nikita Mirzani dalam persidangan. Diketahui sidang tersebut bersamaan dengan agenda sidang gugatan wan prestasi yang dilaporkan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys. Namun dalam hal ini Reza Gladys melalui kuasa hukumnya Julianus Paulus Sembiring menyatakan jika pihaknya meminta agar sidang gugatan wan prestasi ditunda hingga 10 Juli 2025 lantaran untuk menefisiensi waktu. Lantas seperti apa jalannya sidang lanjutan yang digelar kemarin? Dan seperti apa permintaan yang disampaikan pihak Reza Gladys? Ya, dari eksepsi yang kemarin kami bacakan, setebal 120 halaman, insya Allah hari Selasa tanggal 8, jaksa akan menanggapi hal tersebut. Itu menjadi hak dari jaksa, sepenuhnya nanti saya serahkan kepada majelis hakim untuk memutuskan terkait dengan adanya eksepsi tersebut. Permohonan kami kepada majelis hakim untuk kemudian agar dilaksanakannya sidang mediasi itu pada tanggal 10 Juli tahun 2025. Ya, hal ini kami ajukan dengan alasan bahwa mengingat minggu lalu adanya bentrokannya persidangan antara di pidana dan kemudian di sidang gugatan wan prestasi, sehingga sidang gugatan di wan prestasi tidak dapat dilaksanakan karena menunggu selesainya dari persidangan pidana. Jadi kami berharap agar kedua persidangan ini tidak disatukan sehingga kami dapat mengatur waktu kami dengan maksimal. Tetapi kami mendapatkan informasi juga bahwa pihak penggugat memohonkan agar untuk dilaksanakannya sidang mediasi itu pada tanggal 8 Juli. Jaksa Penuntut Umum atau JPU secara tegas menyampaikan penolakan terhadap eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh pihak Nikita Mirzani. Ya, seperti diketahui pihak Nikita Mirzani telah mengajukan eksepsi atau nota keberatan tersebut kurang lebih sebanyak 120 halaman. Namun JPU nyatanya menolak secara mentah-mentah dan meminta agar proses hukum untuk tetap dilanjutkan hingga mencapai tahap berikutnya dalam persidangan. Sebelumnya, Nikita Mirzani sempat menyampaikan di mana ia berharap JPU memiliki hati nurani. Namun di sisi lain pihak Reza Gladys menilai dakwaan JPU sudah sesuai dengan ketentuan. Lantas seperti apa reaksi Nikita Mirzani? Dan bagaimana bunyi jawaban dari pihak JPU? Itu gimana Kak?
ada deg-degannya, ada biasa aja. Dari harapan Kak Niki sendiri apa sih Kak? Harapannya ya semoga yang terbaik, semoga ibu-ibu jaksanya juga hati nurani yang baik. Penuntut umum menyampaikan pendapat sebagai berikut. 1. Keberatan pertama penasihat hukum terdakwa pada halaman 39 sampai dengan halaman 45. Surat dakwaan batal demi hukum dengan alasan karena korban yang sebenarnya PT Glafisya Rahma Group tidak pernah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani dengan perbuatan pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 369 KUH Pidana ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan tindak pidana junto perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan tindak pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, sehingga surat dakwaan menjadi tidak sah dan melanggar hukum yang harus dibatalkan atau batal demi hukum, dan selanjutnya tuntutan jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Pada prinsipnya bahwa apa yang menjadi dakwaan dari jaksa penuntut umum menurut kami sudah sesuai dengan ketentuan dalam asas formil dan material sebagaimana ketentuan 143 KUHP dan 156 KUHP. Seperti itu. Nikita Mirzani hingga saat ini tetap mempermasalahkan terkait perubahan pasal dakwaan dari pihak lawannya. Seperti diketahui, Nikita Mirzani sebelumnya didakwa dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan, namun dalam dakwaan jaksa, pasal tersebut diubah menjadi pasal 369 KUHP tentang pengancaman yang berupa delik aduan. Tak pelak perubahan tersebut menjadi sorotan pihak Nikita Mirzani. Sementara pihak Reza Gladys menilai perubahan pasal yang dipermasalahkan pihak Nikita Mirzani itu keliru. Lantas seperti apa pihak Nikita Mirzani menyoroti perubahan pasal tersebut? Ya memang faktanya di dalam surat dakwaan yang saya terima tidak ada pasalnya. Jadi awal dari perkara ini adalah adanya pasal pemerasan yang diatur dalam pasal 368. Baik dalam proses laporan polisi, penyidikan maupun penetapan tersangka, semuanya adalah pasal 368 tentang seseorang melakukan pemerasan. Tapi pada proses penuntutan di dalam dakwaan jaksa penuntut umum, pasal pemerasan yang ada di pasal 368 itu dihapuskan. Yang dimunculkan adalah pasal KUHP ya, 369 ayat 1 tentang pencemaran secara lisan atau tertulis yang akan membuka rahasia dan akan menguntungkan diri sendiri. Itu pasalnya seperti itu. Dan itulah yang menjadi masalah karena pasal tersebut adalah bukan delik pidana umum tapi delik aduan. Nah, kalau delik aduan pasal 369 ayat 2 itu harus ada yang lapor. Tidak bisa dirubah seperti itu. 369 itu adalah pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya, dan itu diatur di dalam bab 23. Sampai dengan sekarang ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru memang sudah disahkan tetapi belum diberlakukan. Nanti diberlakukan tahun 2006. Itu pertama yang mau saya sampaikan. Artinya dari penjelasan ini silakan ya, masyarakat itu tinggal googling aja ya, buka di Google, pertanyakan di situ pasal 369 itu tentang apa ya. Kalau disebutkan bahwa pasal 369 itu tentang pencemaran nama baik, itu keliru ya, itu sangat-sangat keliru ya. Sebenarnya pasal 369 itu adalah sebuah perbuatan melakukan pengancaman dengan cara pencemaran
baik secara lisan, tidak ada namanya di situ, ya, melakukan pengancaman baik secara lisan, ya, untuk ya tujuannya adalah melakukan pemerasan. Ya, jadi kalau kemudian ada upaya-upaya untuk menguji pasal 369 tentang bahwa itu adalah pencemaran nama baik di pengadilan negeri, itu keliru, ya. Jadi seharusnya kalau menguji pasal 369 itu adalah pencemaran nama baik dan bukan pengancaman dengan pemerasan, itu ranahnya di Mahkamah Konstitusi. Ya, saya sampaikan itu ranahnya di Mahkamah Konstitusi. Ya, seseorang dapat menguji sebuah pasal karena tidak tepat, itu bukan di pengadilan. Ya, jadi kalau di Mahkamah Konstitusi saya sampaikan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana tentang perubahan ketiga dari Undang-Undang 24 Tahun 2003. Nah, jadi kalau kita menguji, ini enggak, ini bukan pemerasan, ini adalah pencemaran nama baik 369, itu di Mahkamah Konstitusi. Dan bagaimana tanggapan pihak Reza Gladys atas pendapat tersebut? Reza Gladys dinilai salah melaporkan pasal sehingga Nikita Mirzani secara tegas meminta Reza Gladys meminta maaf. Namun diketahui, pihak Reza Gladys ogah meminta maaf karena proses hukum telah berjalan. Lantas seperti apa tanggapan pihak Nikita Mirzani melihat Reza Gladys ogah meminta maaf? Ya kan kita suruh orang minta maaf. Kalau orang tidak minta maaf kan ya urusannya dia. Kita kan tidak bisa. Namanya orang minta maaf itu ya kita hanya minta bahwa ada sesuatu yang salah. Di mana Anda pernah melaporkan Nikita itu melakukan pemerasan. Namun di akhirnya jaksa menyatakan tidak ada pemerasan. Berarti ada sesuatu yang salah dari awal yang Anda lakukan. Jadi wajar kalau kita Anda minta maaf karena ini adalah kesalahan Anda. Iya, harus minta maaf. Kalau dia tidak minta maaf kan nanti urusannya kita pikirkan kemudian karena itu kan urusan hukum. Ya, gimana sih? Dia ngelaporin orang pemerasan tiba-tiba pemerasannya dihapus. Itu bahasa Indonesia, lapor salah. Kan ceritanya gitu, melaporkan seseorang melakukan pemerasan salah, dihapus sama jaksa. Lu salah lapor pemerasan, yang benar itu melakukan pencemaran. Pasal yang dilaporkan 368 itu dihapus. Itu sah. Artinya ada kesalahan dari Anda. Kalau Anda gentle, ya Anda minta maaf. Ya saya salah, kemarin saya salah lapor. Ya itu sudah disahkan sama jaksa kok. Kan bukan keinginan kita. Jaksa menyatakan Anda salah. Laporan Anda itu jangan 368 pemerasan. Harusnya Anda melaporkan dengan 369 ayat 1. Artinya yang selama ini dilakukan itu adalah bentuk kesalahan. Kalau orang salah, ya gentlenya, moralnya itu minta maaf secara moral. Setelah menggelar sidang lanjutan yang beragendakan pembacaan tanggapan dari pihak JPU, pada pekan depan sidang akan kembali dilanjut dengan agenda putusan sela. Ya, menurut Fahmi Bahmid kuasa hukum Nikita Mirzani, sidang putusan sela kemungkinan akan digelar pada tanggal 15 Juli 2025. Lantas seperti apa persiapan jelang sidang putusan sela tersebut? Tanggal 15. Insya Allah tanggal 15 itu adalah putusan sela. Putusan sela itu putusan sebelum masuk pokok perkara, di mana hakim akan memutuskan eksepsi ini diterima atau tidak dapat diterima. Itu insya Allah pada tanggal 15 hari Selasa depan. Itu proses hukumnya seperti itu. Kita lihat aja nanti putusan selanya seperti apa. Kalau putusan selanya menyatakan bahwa perkaranya lanjut, ya nanti yang akan menghadirkan saksi bukan kami, tapi adalah jaksa penuntut umum seperti itu.